Dasar gak tahu diri dan aneh, begini pernyataan janggal dan penuh kekonyolan pelatih Korea Selatan U23 jelang lawan timnas Indonesia U23. Di luar dugaan malah ngomong gini. Yes, alhamdulillah, Shin Tae-yong bisa bernafas lega jika proses pengembalian Nathan Chubuntu, satu pemain kualitas Eropa ini, siap menggantikannya. Ini dia sosoknya, bisa bikin kaget dan bersorak riang gembira. Hahaha, benar-benar gegerkan Asia. Kabar buruk untuk Korea Selatan U23. Media Korea malah jagokan timnas Indonesia U23 asuhan Shin Tae-yong lolos ke semifinal. Ini penjelasannya. Rasain loh, karma akhirnya berlaku, makanya jangan curang kau. Nasib tragis timnas Thailand U23 yang gagal lolos perempat final Piala Asia U23 2024 meski sempat kalahkan timnas Irak U23. Sampai alami hal kayak gini. Ya, semua fans Indonesia langsung berpesta untuk merayakannya di jalanan. Exco PSSI bocorkan kabar terbaru Nathan Chu kembali perkuat timnas U23 saat lawan Korea. Ini dia fakta mengejutkannya. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Dasar gak tahu diri dan aneh, begini pernyataan janggal dan penuh kekonyolan pelatih Korea Selatan U23 jelang lawan timnas Indonesia U23. Di luar dugaan malah ngomong gini. Pelatih Korea Selatan Hwang San-hong mengaku terkejut melihat aksi timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Hwang menilai pelatih Shin Tae-yong telah menciptakan sebuah tim yang sangat bagus. Mantan rekan setim STY semasa memperkuat timnas Korea itu pun tak memungkiri tim Garuda Muda punya potensi menang. Saya terkejut melihat pertandingan Indonesia karena pelatih Shin menciptakan tim yang sangat bagus, ucapnya seperti dilansir dari media Korea Newsis. Menurut saya ini tim yang bagus, mereka menunjukkan penampilan yang bagus. Saya pikir ini adalah tim yang bisa meraih kemenangan jika mereka waspada dan siap. Ia melanjutkan. Hwang tidak akan main-main mempersiapkan anak asuhnya untuk meladeni timnas Indonesia U23. Selain meyakini Rizky Ridho dan kawan-kawan bukan lawan mudah, Hwang ingin merealisasi targetnya, yakni membawa Taguk Warriors lolos ke Olimpiade 2024. Pertandingan sebenarnya dimulai dari sekarang perempat final. Indonesia bukan lawan yang mudah, katanya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk mencapai target saya mengantarkan Korea lolos Olimpiade 2024. Hwang kemudian mengungkapkan cerita menarik. Pelatih berusia 55 tahun itu mengaku sempat berbincang dengan Shin Tae-yong terkait potensi melawan timnas Indonesia U23 di perempat final jelang berlangsungnya Piala Asia U23 2024. Saya berbicara kepada pelatih Shin soal bertemu dia di perempat final dan itu menjadi kenyataan. Ini adalah pertandingan di mana kami harus menang. Kami akan bersiap untuk meraih kemenangan, katanya. Yes, alhamdulillah, Shin Tae-yong bisa bernafas lega jika proses pengembalian Nathan Chubuntu, satu pemain kualitas Eropa ini, siap menggantikannya. Ini dia sosoknya, bisa bikin kaget dan bersorak riang gembira. Pelatih timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong,
Boleh jadi bernapas lega soal pengganti Nathan Chuaon untuk hadapi Korea Selatan di babak perempat final Piala Asia U23 2024. Skuad Garuda Muda baru saja mencatatkan tinta emas dalam sejarah sepak bola Indonesia setelah berhasil mencapai babak perempat final dalam keikutsertaan pertama mereka di Piala Asia U23. Ada para gelandang murni seperti Arkan Fikri, Raihan Hanan, dan Iksan Nul Zikrak yang bisa mengisi peran sebagai duet Ivar Jenner di lini tengah. Namun solusi yang mungkin ditempuh oleh sang pelatih asal Korea Selatan adalah dengan mendorong Justin Hubner ke lini tengah. Hubner merupakan bek tengah dan dia tampil sebagai salah satu dari trio bek tengah di laga kontra Yordania sejak menit pertama. Namun demikian, Shin Tae-yong bisa mengulang kesuksesannya terhadap Nathan dengan menempatkan Justin Hubner di pos gelandang bertahan. Sebenarnya itu tidak akan menjadi hal yang baru bagi Hubner. Sebelumnya pada Piala Asia U23 2023, sang pemain kepunyaan Wolverhampton Wanderers pernah didapuk sebagai gelandang bertahan di laga kontra Irak. Dalam laga itu, Hubner pun berduet dengan Ivar Jenner dan sukses menampilkan performa yang menjanjikan meski timnas Indonesia kandas dengan skor 3-1. Kini seiring dengan ketiadaan Nathan Chuaon, Hubner berpotensi menempati posisi gelandang bertahan bersama Ivar Jenner dalam laga perempat final kontra Korea Selatan, Jumat dini hari waktu Indonesia Barat mendatang. Jika demikian, maka Komang Teguh yang dikorbankan ke bangku cadangan di laga terakhir bisa kembali ke starting line up. Sang bek Borneo FC berpotensi berduet lagi dengan Rizky Ridho dan Muhammad Ferrari di jantung pertahanan kontra Korea Selatan. Hahaha, benar-benar gegerkan Asia, kabar buruk untuk Korea Selatan U23, media Korea malah jagokan timnas Indonesia U23 asuhan Shin Tae-yong lolos ke semifinal. Ini penjelasannya. Media Korea Selatan Chosun menyoroti bagaimana Shin Tae-yong seakan memberikan sihir saat bantu timnas Indonesia U23 tampil gemilang di Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 tampil sensasional dalam turnamen di bawah usia 23 tahun yang sedang berlangsung di Qatar tersebut. Baru pertama kali tampil di Piala Asia U23 yang telah digelar sejak 2013, Indonesia sukses mencetak sejarah dengan mampu lolos dari fase grup. Kabar kegemilangan Shin Tae-yong bersama Garuda Muda pun sampai hingga Korea Selatan dan salah satu media negeri ginseng, Chosun, mengulas bagaimana sang pelatih memberi magis dalam kiprah Marcelino Ferdinand dan kolega. Sihir Shin Tae-yong lainnya, Indonesia tembus perempat final Piala Asia U23. Demikian judul yang diberikan media Korea Selatan tersebut ketika melaporkan kiprah timnas Indonesia U23. Tim nasional Indonesia U23 yang dipimpin pelatih Shin Tae-yong menuliskan sejarah baru untuk negara. Mereka lolos ke perempat final untuk pertama kalinya pada Piala Asia U23 2024, lanjut artikel tersebut. Sebuah kompetisi yang menjadi ajang kualifikasi untuk Olimpiade Paris, kelolosan pertama Indonesia ke Olimpiade bukanlah suatu mimpi, tambah media tersebut. Chosun mengulas bagaimana Shin Tae-yong mampu membawa Indonesia yang berada di peringkat ke-134 dalam ranking FIFA, mengalahkan negara-negara kuat seperti Australia, yang ada di peringkat ke-24 dalam ranking FIFA dan tim peringkat ke-71 dalam ranking FIFA, Yordania, Indonesia, yang menjadi protagonis dengan mengalahkan Australia 1-0. Juga mengalahkan Yordania dan finish kedua di grup A di belakang Qatar 2 kemenangan, 1 imbang. Dengan 2 kemenangan 1 kekalahan di fase grup, kata media tersebut.
Indonesia kini berada di peringkat ke-134 FIFA. Mereka mengalahkan Australia dalam kurung peringkat ke-24 dan Yordania dalam kurung peringkat ke-71 yang berada satu tingkat dalam hal kekuatan, lanjut tulisan tersebut. Media itu memuji Indonesia, artinya malah jagokan Indonesia kalahkan Korea. Rasain loh, karma akhirnya berlaku, makanya jangan curang kau. Nasib tragis timnas Thailand U23 yang gagal lolos perempat final Piala Asia U23 2024 meski sempat kalahkan timnas Irak U23. Sampai alami hal kayak gini. Ya, timnas Thailand U23 dipastikan tersingkir dari ajang Piala Asia U23 2024 usai menelan kekalahan lagi di matchday ketiga alias pamungkas grup C. Melawan timnas Tajikistan U23 di Stadion Al Janoub Al Wakrah, Qatar, Senin 22 April 2024 malam waktu Indonesia Barat. Thailand U23 tumbang dengan skor 0-1. Kekalahan ini membuat peluang Thailand U23 untuk lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024 tertutup sudah. Pasukan muda gajah perang julukan timnas Thailand U23 bahkan finish di dasar klasemen grup C dengan perolehan 3 poin saja. Tiket ke perempat final Piala Asia U23 2024 dari grup C pun dipastikan menjadi milik Irak U23 dan juga Arab Saudi U23. Irak menjabat status juara grup C, sementara Arab Saudi menjadi runner-up. Nasib yang dialami Thailand U23 ini terbilang tragis. Sebab sejatinya Thailand U23 memulai perjalanan dengan begitu manis di Piala Asia U23 2024 hingga langsung difavoritkan bisa melangkah jauh. Mengawali perjalanan di Piala Asia U23 2024 dengan melawan tim kuat di Asia, yakni Irak U23, Thailand U23 bisa meraih kemenangan meyakinkan dengan skor 2-0. Dua gol itu dicetak oleh Waris Cho Olthong 26 dan juga Terasak Poip Himai 65. Sayangnya Thailand U23 langsung terpuruk setelah itu. Mereka kalah di dua laga berikutnya dalam lanjutan grup C, tetapi akhirnya Thailand U23 gagal memanfaatkan dengan baik kesempatan itu. Mereka pun harus terhenti di fase grup Piala Asia U23 2024. Thailand U23 gagal mengikuti jejak dua tim lain dari Asia Tenggara untuk lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024. Dua tim itu adalah timnas Indonesia U23 dan juga Vietnam U23. Ya, semua fans Indonesia langsung berpesta untuk merayakannya di jalanan. Exco PSSI bocorkan kabar terbaru Nathan Chu kembali perkuat timnas U23 saat lawan Korea. Ini dia fakta mengejutkannya. Arya Sinulinga pun mengaku bahwa PSSI melakukan usaha apapun dengan niatan baik. Bahkan PSSI melakukan lobi secara langsung kepada SC Heerenveen agar pemain keturunan Indonesia Belanda itu bisa segera kembali ke Qatar. Arya mengatakan di bawah pimpinan Ketua Umum PSSI Erick Thohir ini semua diusahakan semaksimal mungkin dari naturalisasi pemain hingga pemanggilan ke tim nasional. Sebuah usaha selama niatnya baik, dilakukan dengan cara baik-baik. Walaupun kadang tidak melalui jalur normal merupakan daya upaya demi kebaikan. Tulis Arya Sinulinga sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya. Selasa 23/4/2024. Inilah yang selalu dilakukan, makanya dalam setahun bisa ada 8 pemain naturalisasi, ucapnya.
Kalau usahanya hanya biasa-biasa saja, maka tidak akan pernah bisa tercapai seperti sekarang. Arya mengatakan pemanggilan kembali Nathan untuk tampil di babak 8 besar ini masih terus diusahakan. Pasalnya, PSSI pun ingin Nathan bisa menambah kekuatan tim Merah Putih. Dengan harapan skuad Garuda Muda bisa tampil garang seperti saat melawan Yordania nantinya. Apalagi dalam laga perempat final ini, Timnas U23 Indonesia akan menghadapi lawan yang lebih sulit, yakni Korea Selatan. Tentu ini tak akan menjadi laga mudah buat tim Merah Putih. Oleh karena itu, PSSI mengusahakan agar Nathan bisa bergabung kembali meski sampai saat ini belum ada respons kepastian dari klub asal Belanda tersebut. Usaha apapun akan dilakukan walau bukan jalur normal, tapi dengan cara baik-baik demi juga menghadirkan pemain di Piala Asia U23, termasuk usaha kami menghadirkan Nathan, kata Arya. Kami belum tahu berhasil atau tidak, tapi usaha terus dan niatan yang baik semuanya untuk Indonesia, tuturnya. Terima kasih Pak atas dedikasinya. Ini jelas gak bohong, ini fakta. Gila pelatih negara ranking 71 dunia terang-terangan akui kehebatan Shin Tae-yong sampai bilang Indonesia bakalan jadi tim kuat Asia. Ini sosoknya. Bikin terpana. Di luar nalar bilang gini. Pelatih Timnas U23 Yordania Abu Zema memberikan pujian untuk permainan Timnas U23 Indonesia. Abu Zema menjelaskan salah satu kekuatan utama Indonesia adalah proses transisi yang cepat. Memasang formasi dasar 5-4-1 saat menyerang, Shin Tae-yong menggunakan skema 3-4-3. Kondisi ini ditambah dengan kepercayaan diri pemain Indonesia yang bisa membawa bola dengan nyaman. Hasilnya, serangan cepat Garuda Muda cukup sulit untuk dipadamkan. Perbedaan kami dengan Indonesia adalah permainan transisi. Dari bertahan ke menyerang mereka sangat cepat. Mereka bertahan dengan 5-4-1, kemudian ketika menguasai bola mengubah formasi menjadi 3-4-3, kata Abu Zema. Mantan pelatih Al-Ansor FC ini melanjutkan, timnya memang diakui kalah pengalaman dari Indonesia. Meski diisi pemain muda, mayoritas pemain skuad Garuda Muda sudah promosi ke timnas senior. Bahkan mereka mendapatkan kesempatan bermain di Piala Asia 2023. Di atas kertas tentu mereka lebih tenang dan akhirnya bisa menjalankan taktik pelatih dengan baik. Indonesia memiliki kontrol penuh kepada kami, karena memiliki semangat juang dan kemampuan rencana permainan yang baik. Selain itu, beberapa pemain Indonesia U23 sudah tampil di Piala Asia 2023, sehingga mereka memiliki pengalaman dan stamina lebih baik. Lanjutnya, Zema menilai bahwa sepak bola Indonesia memiliki masa depan yang cerah. Bahkan, bukan tidak mungkin skuad Garuda Muda bisa menjadi salah satu tim kuat di Asia beberapa tahun ke depan. Saya yakin Indonesia bisa melaju jauh dan menjadi salah satu tim kuat di benua, pungkasnya. Remuk dan hancur lebur tadi malam. Pernah dihajar 5-2 oleh Timnas Indonesia. Begini pernyataan sangat aneh pelatih Thailand U23 usai dipastikan tersingkir dan pulang duluan dari Piala Asia U23. Sangat aneh dan memalukan. Pelatih Thailand U23 Isara Sritaro memberikan reaksi usai tim Gajah Perang gagal lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024. Thailand U23 gagal lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024 usai finish di posisi juru kunci grup C.
Finish di posisi juru kunci membuat Thailand juga harus pulang lebih cepat lantaran gagal melaju ke perempat final Piala Asia U23 2024. Pertama-tama, terima kasih kepada para fans yang datang untuk bersorak di stadion dan menonton dari rumah. Kami mohon maaf karena tidak berjalan sesuai harapan. Dalam pertandingan ini, para pemain muda tampil bagus sejak babak pertama. Kami berusaha menjaga skor dan bermain ketat agar lawan tidak mendapat peluang, ucap Isara Sritaro usai pertandingan dikutip dari Thairat. Kami juga memiliki banyak peluang untuk mencetak gol dan memimpin. Namun ada momen terakhir di mana kami melakukan kesalahan dan kebobolan gol. Tapi secara keseluruhan semua pemain melakukan yang terbaik, kata Isara Sritaro menambahkan. Alhamdulillah, kabar gembira untuk Indonesia, Hernando dipastikan tidak cedera. Kabar gembira diungkap asisten pelatih Timnas Indonesia U23 Nova Arianto yang memastikan Hernando Ari Sutaryadi tidak mengalami cedera usai melawan Yordania di Piala Asia U23 2024. Baik-baik saja kondisi Hernando. Aman semua, tidak ada cedera, kata Nova. Dengan kata lain, Hernando siap tampil kembali untuk pertandingan babak perempat final Piala Asia U23 2024 yang akan berlangsung Kamis malam. Sebelumnya, Hernando ditarik keluar saat Indonesia mengalahkan Yordania 4-1 pada laga terakhir grup A Piala Asia U23 2024. Kiper Persebaya Surabaya ini tergeletak di penghujung babak kedua. Dalam laga tersebut, Hernando tampil energik. Ia beberapa kali melakukan penyelamatan penting. Hal sama dilakukan Hernando saat melawan Australia yang berakhir dengan kemenangan 1-0, termasuk memblok penalti lawan. Posisi Hernando di penghujung babak kedua melawan Yordania digantikan Adi Satrio. Meski tampil sebagai pengganti, pemain PSIS Semarang ini tampil dengan baik dengan melakukan satu penyelamatan penting. Pengakuan jujur asisten pelatih Shin Tae-yong usai Indonesia U23 gemparkan dunia. Ternyata mental sudah berubah dan akhirnya dapatkan hal hebat ini. Towel bisa dibuat sangat kejang melihatnya. Asisten pelatih Timnas U-Strip 23 Indonesia, Nova Arianto menjelaskan, saat ini mental pemain Timnas sudah mulai berubah. Salah satu contoh nyata terjadi pada Piala Asia U23 2024. Sempat kecewa berat saat kalah melawan Qatar, mereka mampu bangkit dan mencatatkan kemenangan dari Australia dan Yordania. Tentunya hal ini tidak hanya soal taktik, tapi bagaimana pola pikir pantang menyerah sukses ditanamkan oleh Shin Tae-yong. Nova Arianto menjelaskan proses yang dilewati pemain Timnas untuk berada di tahap ini tidak mudah. Apalagi Shin Tae-yong selalu fokus pada latihan fisik sekaligus jadi ajang untuk menempa mental pemain. Dia berharap hal ini bisa dipelajari oleh pemain Timnas U16 Indonesia. Semoga hasil kemarin yang dilakukan kakak-kakak kalian di Timnas U23 Indonesia bisa menjadi motivasi pemain Timnas U16 Indonesia dalam menjalani setiap latihan yang dilakukan, tulis Nova Arianto di laman Instagram pribadinya. Sosok yang bertugas sebagai pelatih Timnas U16 Indonesia ini menekankan bahwa pola pikir menjadi faktor krusial. Meski menghadapi lawan berat di Piala Asia, pemain skuad Garuda Muda berani tampil habis-habisan untuk meraih kemenangan. Dia berharap semua pemainnya bisa percaya diri dengan kemampuan yang mereka punya. Terbukti selama pemain mau merubah pikiran, ternyata kita bisa. Pemain harus punya percaya diri yang kuat untuk mendapatkan hasil yang maksimal selanjutnya. Nova memahami bahwa menjadi pemain Timnas tidak akan mudah.
Mereka akan terus ditempa demi memberikan hasil terbaik pun untuk membawa nama baik tanah air. Namun dengan semangat dan pantang menyerah, hal tersebut bisa dilewati dengan baik. Apalagi dia pernah berada di fase menjadi pemain dan pelatih timnas. Pastinya berat dalam menjalani proses kalian, tetapi jangan pernah menyerah karena kalian akan menjadi pemain-pemain masa depan sepak bola Indonesia, pungkasnya.